Film diawali dengan seorang pria bernama Toto. Dia adalah seorang guru SMA yang mengajar sejarah di salah satu sekolah di kotanya. Selain baik, dia juga merupakan tulang punggung keluarga. Jadi ceritanya, kedua orang tua Toto telah lama berpisah, dan hampir setiap bulan Toto memberikan seluruh gajinya kepada ibunya. Toto diketahui tinggal bersama ibu dan adik perempuannya. Hingga di suatu malam, sang ibu mulai terpikir dengan anak lajangnya. Karena di umur 30 tahun, mengapa Toto belum juga memiliki keinginan untuk menikah? Bahkan memiliki pacar pun tak pernah. Karena hal itulah, sang ibu pun berinisiatif untuk menyuruh Toto pergi keluar dan mencari wanita agar tidak jomblo terlalu lama. Dia pun memberikan sejumlah uang kepadanya. Dan anehnya, bukannya dia mencari wanita untuk diajak pacaran, Toto malah membawa adik perempuannya untuk jalan-jalan. Sampai pada akhirnya sang adik pun merasa bosan dan pergi meninggalkannya. Toto yang tidak menyadari bahwa dirinya saat ini berada di pasar malam, dia secara tiba-tiba ditawari seorang wanita oleh pria tak dikenal. Namun karena penasaran, dia pun mencoba untuk masuk ke dalam. Di sana, Toto pun disuruh untuk memilih seorang wanita. Namun tak ada satupun yang menarik baginya. Dia sempat ingin pergi, namun pada akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita seksi dan cantik. Dia bernama Candy. Ternyata Candy bekerja di sana sebagai kupu-kupu malam. Melihat Candy begitu cantik, Toto pun mulai tertarik kepadanya. Bahkan dia juga ingin memesannya. Namun penjaga di sana mengatakan bahwa Candy harganya lumayan tinggi, yaitu 500 peso untuk sekali main. Awalnya dia merasa ragu dengan keuangannya, namun pada akhirnya Toto pun memesannya. Sejak kejadian itu, Toto mulai ketagihan, dia bahkan tidak bisa melupakannya. Sepertinya dia malah tumbuh benih-benih cinta. Karena hal itulah, dia meminta uang kembali kepada ibunya dengan alasan untuk mengajak seorang wanita. Awalnya sang ibu menolak, karena mereka tidak memiliki cukup banyak uang. Namun di situ Toto berbohong bahwa dirinya sedang dekat dengan seorang wanita cantik, yaitu Stefani. Mendengar hal itu, sang ibu pun merasa senang, mengingat Stefani ini adalah wanita yang ibu inginkan. Setelah mendapatkan uang itu, Toto pun bergegas pergi ke pasar malam, namun tanpa disangka dia bertemu dengan siswanya di sana. Tanpa basa-basi, Toto langsung mengusir mereka bertiga. Bahkan dia juga sempat mengancam akan mengadukan hal ini kepada kepala sekolah. Mendengar hal tersebut, mereka pun menjadi takut dan pergi dari sana. Setelah itu, Toto pun kembali masuk dan bertemu dengan Candy. Di sana, Toto mengajak Candy untuk ngobrol sejenak, dengan mengatakan apakah Candy bisa keluar dari tempat ini. Awalnya merasa ragu, namun pada akhirnya mereka pun masuk ke sebuah klub. Toto yang baru pertama kali masuk ke dalam tempat seperti ini pun, dia merasa kaku. Namun Candy terlihat begitu senang dan sangat menikmatinya. Singkat cerita, setelah mereka jalan-jalan bersama, di malam itu juga Candy pun kembali pulang. Tapi ternyata 3 siswa tadi sempat melihat Toto dan Candy jalan bersama. Kemudian di keesokan harinya, Toto pun mulai berpikir, bagaimana caranya agar mendapatkan uang yang lebih dan bisa bertemu dengan Candy lagi. Karena hal itulah, dia pun mencoba melihat-lihat informasi di internet, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Meski begitu, Toto tidak menyerah begitu saja nih guys. Dia pun mencoba berjualan di sekolahnya. Namun saat dia sedang berjualan itulah, ketiga siswa semalam pun menemui Toto. Kemudian mengatakan bahwa mereka melihat Toto sedang bersama dengan seorang gadis tadi malam. Mendengar hal itu, di sini Toto pun beralasan bahwa wanita yang mereka maksud adalah sepupunya. Singkat cerita, Toto pun semakin giat gitu nih guys. Setiap harinya dia berjualan, sampai pada akhirnya dia bisa mengumpulkan uang yang cukup banyak. Tapi sayangnya, Candy sendiri malah sudah tidak bekerja di sana lagi, dengan alasan bayarannya yang tidak cukup. Dan kini, Candy sekarang sudah bekerja di sebuah klub malam, dan sebagai wanita penghibur juga gitu nih guys. Mengetahui hal tersebut, Toto pun langsung segera pergi ke klub tersebut untuk mencari keberadaan Candy. Dan Toto pun akhirnya menemukan Candy di sana yang menjadi penari klub malam.
Di saat itu jugalah, Toto yang melihatnya pun langsung mendatangi bos Candy dengan mengatakan bahwa dia ingin memesan Candy, dan tanpa butuh waktu lama, Candy pun langsung datang dan menghampiri mejanya Toto. Lalu di saat itulah Candy pun menyuruh Toto untuk memesan minuman buat mereka berdua. Akan tetapi Toto sangat terkejut setelah melihat harga minuman di sana yang begitu mahal. Tentu saja karena Toto hanya membawa uang yang pas-pasan. Meski begitu, di sini Toto pun tetap memesan minuman untuk mereka berdua sembari jujur kepada Candy bahwa uangnya sudah habis dan hanya cukup untuk membeli minuman ini saja. Mendengar hal tersebut, Candy pun merasa bahwa waktu bersama Toto pun sudah habis. Karena hal itulah Candy akan pergi dari sana. Namun di saat itulah Toto pun menahannya. Kemudian bertanya kepada Candy, apakah mereka bisa bertemu di luar setelah waktu kerjanya selesai? Mendengar hal tersebut, Candy pun jujur jika Toto harus membayar mahal pada mami mereka jika ingin membawa Candy keluar dari klub. Setelah mengatakan itu, Candy pun meninggalkan Toto dan pergi ke meja lain. Di sanalah Toto kini hanya bisa melihat aksi Candy dan tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak punya uang yang cukup. Tapi ternyata di sini Toto tidak menyerah begitu saja nih guys. Dia nekat menunggu Candy di luar klub bahkan sampai tertidur di sana. Dan tidak lama kemudian Candy pun terlihat keluar dari klub. Akan tetapi dia bersama dengan laki-laki yang lain. Jadi ternyata Candy ini sudah dibungkus oleh pria lain itu. Melihat hal tersebut, Toto pun sadar bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa merelakan Candy pergi bersama pria kaya tersebut. Singkat cerita, Candy pun sampai ke kamar hotel. Pria yang bersama Candy ini diketahui bernama Justin. Di sini Justin pun mengatakan bahwa dia dari awal sudah tertarik kepada Candy. Meski mendengar hal tersebut, namun di sini Candy tidak meresponnya. Dia hanya ingin menyelesaikan tugasnya kemudian segera pulang. Sementara Toto yang semalam ditinggalkan Candy pun ternyata tidak menyerah begitu saja. Dia terlihat semakin berusaha keras untuk mendapatkan uang agar bisa membayar tarif Candy yang semakin mahal. Dia bahkan mencoba segala cara untuk mendapatkan uang, dimulai dengan meminta uang dari ketiga muridnya yang nakal, dengan imbalan nantinya mereka bisa lulus di mata pelajaran sejarah. Singkatnya, setelah beberapa waktu berlalu, kini tabungan Toto pun mulai bertambah karena kerja kerasnya, dan tentunya semua itu dia lakukan hanya untuk mendapatkan Candy. Namun di sini Toto merasa uangnya masih belum cukup untuk membungkus si Candy. Karena hal itulah akhirnya Toto pun menelepon sang ayah tanpa sepengetahuan ibunya hanya untuk meminta sejumlah uang. Singkatnya, setelah mendapatkan uang dari ayahnya, Toto pun akhirnya datang ke sebuah klub dengan style yang berbeda. Dia langsung membayar ke maminya dan membawa Candy bersamanya. Bahkan Toto tak segan menyuruh Candy untuk memesan apapun yang dia mau. Karena hal itulah Candy pun merasa terkejut. Dari mana Toto bisa mendapatkan banyak uang? Sampai di suatu hari, Candy pun menceritakan tentang masa lalunya, bahwa dia terlahir dari keluarga miskin dan serba kekurangan. Ayahnya adalah seorang pemalas, sementara ibunya harus bekerja keras untuk kelangsungan hidup mereka. Hingga pada akhirnya sang ibu jatuh sakit. Mereka tidak memiliki banyak uang untuk membiayai pengobatan ibunya. Sampai pada akhirnya sang ibu meninggoy. Dari sanalah Candy pun memilih untuk pergi meninggalkan ayahnya yang malas. Dia berusaha menjadi orang kaya karena hidup miskin baginya sangat menyakitkan. Bahkan, dia rela melakukan apa saja untuk mendapatkan banyak uang, walaupun harus menjual tubuhnya sendiri. Dan tak hanya itu, Candy juga berharap ada seorang pria yang tulus dan membawanya pergi dari dunia gelap ini. Kemudian di keesokan harinya, Candy pun dijumpai oleh si Mami. Dia mengatakan bahwa Justinian siap membayar mahal Candy untuk ikut bersamanya selama 1 seminggu ke luar negeri. Mendengar kesempatan emas untuk mendapatkan banyak uang, akhirnya Candy pun menerima tawaran tersebut. Hari-hari telah berlalu, kini Toto terlihat sudah memiliki banyak uang. Dia langsung datang ke sebuah klub untuk menemui Candy. Tapi sialnya, dia sudah tidak bekerja di sana lagi. Namun Candy sempat menitipkan sesuatu ke maminya, yaitu sebuah alamat untuk diberikan kepada Toto. Mengetahui hal itu, Toto pun langsung menuju ke alamat tersebut. Yang ternyata itu adalah alamat orang tua Candy yang sudah lama ditinggalkan. Di situ terlihat juga Candy dengan penampilan yang sangat berbeda, seperti tidak terurus dan sangat frustasi. Jadi ceritanya Candy tengah berbadan dua.
Dia melakukan hal itu secara tidak sengaja bersama Justinian waktu itu. Karena hal itulah dia pun memutuskan untuk berhenti dari klub malam itu. Namun saat ini dia baru saja mengalami keguguran. Dia pun sangat sedih dan frustrasi. Ditambah lagi, uang dalam tabungannya sudah mulai menipis. Mengetahui hal tersebut, Toto pun merasa kasihan. Dia membawa Candy ke rumahnya. Bahkan, Toto nekat berbohong kepada ibunya bahwa dirinya telah menghamili Candy, namun saat ini telah keguguran. Karena hal itulah, Toto pun akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun tanpa disangka, sang ibu malah marah. Dia bahkan mengusirnya dari sana. Karena sudah tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun kembali ke rumah Candy. Semakin hari, mereka saling jatuh cinta meski hidup serba kekurangan. Setelah beberapa waktu berlalu, Toto dipanggil oleh pihak sekolah, yang ternyata ketiga muridnya melaporkan bahwa Toto telah menerima suap untuk memberikan nilai yang bagus kepada mereka. Karena pengaduan tersebut, Toto pun akhirnya dipecat dari sekolah. Dengan rasa kecewa, Toto pun memberitahukan kepada Candy bahwa dirinya telah dipecat dari sekolahannya. Dia juga berusaha meyakinkan Candy akan segera mencari pekerjaan baru. Sampai pada akhirnya mereka pun melanjutkan hidup dengan berjualan di depan rumah. Candy melihat seorang wanita yang datang untuk membeli dagangannya. Dengan pakaiannya yang begitu cantik, Candy mulai berkecil hati. Dia dulu sanggup untuk membeli pakaian, make up, dan barang-barang yang dia suka. Sementara saat ini, dia hidup melarat dan serba kekurangan. Apalagi saat ini Toto sudah tidak bekerja lagi. Hingga di suatu malam, ketika Toto sedang tertidur, Candy yang sudah tidak tahan lagi hidup susah, dia pun pergi keluar untuk kembali berjualan serabinya. Kemudian di keesokan paginya, Toto merasa terkejut ketika melihat makanan yang enak sudah ada di meja makan. Tapi di sini Candy masih beralasan bahwa dia membeli makanan tersebut dengan tabungan mereka. Singkat cerita, Toto pun mendapatkan pekerjaan sebagai kurir gitu nih guys. Namun ketika dia pulang, Toto melihat kembali makan-makan yang mahal sudah disiapkan oleh Candy. Bahkan dia juga melihat barang-barang yang harganya tidak murah berada di rumah. Dari situlah Toto pun semakin yakin bahwa Candy ini sudah kembali lagi pada pekerjaannya dulu lagi. Dan disinilah Toto pun sangat marah kepada Candy karena telah berbohong kepadanya. Dia juga tidak terima jika Candy kembali bekerja seperti dulu lagi. Akan tetapi, di sini Candy mengatakan bahwa dia melakukan itu semua juga untuk mereka berdua. Tentu saja karena dia juga tahu bahwa Toto tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka hanya dengan berjualan dan menjadi kurir seperti itu. Karena itulah, dia pun akhirnya mengaku terpaksa bekerja seperti dulu lagi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan dari situlah mereka berdua pun akhirnya bertengkar hebat. Apalagi Candy juga menolak ketika Toto memberi saran untuk melakukan pekerjaan lain selain kembali ke pekerjaannya yang dulu. Karena itulah, Toto pun akhirnya tidak tahan lagi dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Candy. Toto pun terlihat pulang ke rumah, kemudian meminta maaf kepada ibunya. Sementara Candy, dia tetap memilih kembali ke pekerjaannya dulu lagi. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.